محمد نبينا بنور هدينا من مكة من نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babu karahati tafdhilil walidi ba'da auladihi ala ba'di fil hibbati. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu bani hadha gulama kana li faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulla waladika nahaltahu misla hadha faqala la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arjih wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afahalta hadha biwaladika kullihim qala la qala ittaqullah wa'adilu fi auladikum faraja'a abi faradda tilka sadaqata wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bashir laka waladun siwa hadha faqala na'am qala akullahum wahabta lahu misla hadha qala la qala fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jawr wa fi riwayatin la tushhidni ala jawr wa fi riwayatin ashhid ala hadha ghairi thumma qala asurruka ayakunu ilayka fil birri sawa'an qala bala qala fala idzan muttafaqun alaih. Ini pembahasan mengenai dalam memberi hibah kepada anak-anak disunahkan rata. Contohnya misalkan Haji Arif mau punya ada putra dan putri, maka dalam membeli sesuatu hadiah hibah maka disunahkan rata. Jadi dalam membagi itu dianjurkan bagi dengan adil. Jadi dengan misalnya satu orang dibelikan mobil, maka yang lain juga dibelikan mobil. Yang satu dibelikan tanah, maka seukuran itu juga yang lain dibelikan. Dalam masalah ini ulama-ulama Syafi'i berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini merupakan satu kesunahan dan ini pendapat yang kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya wajib. Memberi hibah saat anak-anak kita belum meninggal dunia, masih kuat-kuat, masih sehat-sehat, maka hukumnya wajib, pendapat yang lemah. Seperti itu. Dalilnya mana ya? Dalilnya hadis ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka beliau tulis bab mengenai makruhnya seorang bapak memberi kelebihan kepada sebagian anak-anaknya ke atas yang lain dalam hibah. Dalam hibah. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwa kata Nu'man, bapak saya Bashir membawa saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus memohon di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah menghibahkan putra saya ini satu orang budak yang jadi milik saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dalam sabdanya, apakah semua anak-anak kamu hibahkan seperti mana yang kamu hibahkan kepada anak laki-lakimu ini? Maka Bashir menjawab tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kalau begitu ambil kembali hibahmu.
Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda bahwa apakah engkau berbuat seperti itu kepada semua anak-anakmu? Maka Bashir menjawab tidak. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada Allah dan berbuat adillah mengenai anak-anakmu. Jadi jangan berat-berat sebelah. Faraja abi, maka abi saya Bashir kembali dan dia ambil pulang hibah atau sedekah yang dia telah berikan kepada saya tadi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, wahai Bashir, apakah kamu mempunyai anak selain ini? Maka Bashir menjawab, na'am, iya, ya Rasulullah. Rasulullah SAW terus bersabda, akullahum wahabtalahu misla hadza. Apakah semua engkau berikan seperti yang kau berikan kepada anak ini? Maka Bashir menjawab tidak. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu jangan kamu jadikan saya saksi. Karena tujuan Bashir tadi mendatangi Rasul supaya Rasul itu dijadikan saksi. Kalau besok-besok ada yang komplain, ya Rasul jadi saksi. Kenapa jangan jadikan saya sebagai saksi? Karena sesungguhnya saya tidak akan menjadi saksi ke atas sesuatu yang zalim, sesuatu yang di dalamnya ada ketimpangan. Di dalam riwayat lain Nabi bersabda, jangan kamu jadikan saya saksi ke atas perkara yang zalim. Di dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, jadikanlah orang selain saya sebagai saksi. Kemudian Rasul bersabda SAW, apakah kamu tidak senang ayyakunu ilaika fil birri sawa? Tidak senang anak-anak kamu itu semua berbuat baik, berbuat adil kepada kamu? Maka Bashir menjawab, senang ya Rasulullah. Terus Rasul bersabda, kalau begitu jangan kamu hibah cuma satu orang saja. Kalau tidak bisa merata berarti diambil semua. Oke, ini dijelaskan oleh para ulama, hati kita dari sekian anak kadang condongnya cintanya lebih kepada si A, si B. Itu sudah fitrat, karena hati bukan dalam kekuasaan kita, hati itu dalam kekuasaan Allah. Maka ke mana saja hati dicondongkan, ya tidak bisa ada yang membendung. Cuma dalam menunaikan hak setiap anak-anak itu, ya dianjurkan kita adil. Walaupun cinta kita berat ke sebelah. Cinta kita berat ke sebelah. Maka saya ulangi lagi, dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat hukumnya sunnah. Adil dalam memberi hadiah atau hibah. Atau yang lain. Sementara pendapat yang lemah mengatakan wajib hukumnya. Ya, bedanya apa? Kalau yang satu, pendapat yang pertama, dilanggar tidak berdosa, tapi dibenci Allah makruh. Pendapat yang kedua, kalau dilanggar berarti dibenci Allah plus yang melanggar itu dapat dosa. Itu saja. Sekali-sekali saya bacakan hukumnya, fadilah, supaya ganti-ganti sengaja. Kalau Ustaz, kalau ini bahkan kalau waris beda lagi. Kalau waris. Hah? Kalau harta waris dengan hibah beda nggak? Beda. Kalau harta waris itu kan, kalau harta waris, ahli waris mendapatkannya setelah yang memberi warisan meninggal dunia. Misalkan Zaid, saya tidak kasih contoh di sini, jadi yang lain saja. Zaid punya harta 1 miliar, anaknya ada 4 laki-laki semua. Kita ambil gampang-gampang lah. Jadi sebelum Zaid meninggal dunia, harta 1 miliar itu bukan harta warisan, tetapi dia murni milik si Zaid. Artinya
Untuk apa itu harta digunakan oleh si Zaid? Yang penting jangan dalam perkara haram, dibolehkan dalam syariat. Tetapi kalau Zaid sudah meninggal dunia, maka yang 1 miliar tadi berpindah tangan menjadi harta warisan, berpindah tangan ke ahli waris, ke 4 orang anaknya tadi. Kalau dibagi ya 1 orang 250 juta. Kalau hibah, maka pemberian selagi masih sehat, masih kuat, diberikan pemberian itu. Yang di dalamnya kalau hibah itu kalau tidak salah pemberian yang tidak mengharapkan pahala, cuma ada ijab kabulnya. Saya hibahkan, saya terima. Anaknya harus bilang begitu. Kalau supaya dia dua laki-laki, 1 perempuan. Kalau dia anaknya 2 laki-laki 1 perempuan, itu pembagiannya bagaimana kalau harta waris? Kalau anak laki-laki 2, 1 perempuan, dalam Al-Quran sudah Allah sampaikan walizzakari mislu hazzil unsayain. Untuk laki-laki bagian 2 perempuan. Maka kalau laki-laki 1, 2 perempuan, maka hartanya dibagi jadi 4. 1 miliar tadi, laki-laki 1, perempuan 2. Maka hartanya jangan dibagi 3, tetapi dibagi 4. Dari hasil bagi 4 tadi, 2 bagian untuk laki-laki, yakni 500 juta, setiap perempuan mendapatkan 250 juta. Seperti itu. Tidak rata dia. Tidak rata. Pertanyaan misalkan, bisa tidak wasiat bagi ahli waris? Bapak mau meninggal dunia, ada 1 mungkin dia suka, yang lain semua soleh-soleha, tapi 1 lebih condong ibadahnya, lebih condong mengajinya, dakwatnya, perjuangan agamanya, maka pingin kasih dia lebih. Maka dia kasih wasiat. Wasiat kalau saya meninggal, kebun di sana itu untuk si A. Maka di situ ada 2 pendapat menurut ulama Syafi'i. Ada yang mengatakan wasiatnya tidak sah, pendapat yang kuat. Kenapa? Karena ahli waris sudah ada bagiannya. Sementara pendapat yang kedua mengatakan boleh dengan syarat semua ahli waris yang lain ridho. Saat Bapak memberi wasiat tadi, semua mengatakan kami setuju. Apa kasih saja dia itu. Seperti itu. Kalau 1 laki-laki 1 perempuan. Kalau 1 laki-laki 1 perempuan, pembagian harta warisnya gimana? Sama juga, dibagi laki-laki dapat 2 bagian. Jadi kalau misalkan hartanya 1 M, maka dibagi 3. 1 bagian dari 3 bagian tadi untuk perempuan, 2 bagian untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Hibah sunnahnya rata, pendapat yang kuat. Seperti itu. Ada lagi? Barang yang sudah dihibahkan bisa diambil kembali. Barang yang sudah dihibahkan bisa diambil kembali. Barang yang sudah dihibah, apakah boleh diambil kembali? Untuk orang tua diperbolehkan. Selagi barang itu yang telah diberikan kepada anak, barang itu tidak berpindah kepemilikan kepada orang lain. Saya kasih contoh, Haji Ihsan kasih anaknya mobil sebagai hibah. Jadi mobil itu masih dipakai sama anaknya. 1 bulan kemudian berubah pikiran, saya ambil lagi mobil ini. Maka dalam hukum Islam boleh diambil menurut mazhab Syafi'i. Boleh diambil lagi. Seperti kenapa? Karena barang itu masih jadi masih milik anaknya tadi, sebagaimana dalam hadis. Kalau seandainya setelah mobil itu dihibahkan kepada anak, terus anak itu jual itu mobil, atau mobil itu
dikasih lagi kepada orang lain secara cuma-cuma, mungkin dihibahkan lagi, sehingga mobil itu otomatis pemiliknya bukan anak lagi, tapi menjadi kepemilikan orang lain, milik orang lain. Maka Haji Ihsan sudah tidak boleh lagi mengambil kembali itu mobil. Itu seperti itu berlaku bagi orang tua. Tetapi berbeda dengan orang selain orang tua. Misalkan Haji Ihsan kasih santri gitu kan, mobil satu. Maka setelah kasih, karena ini nisbat santri dengan Haji Ihsan adalah bukan bapak anak. Maka setelah memberi sudah tidak boleh lagi diambil kembali. Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Jelas ya? Ada lagi? Sudah ya? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi.